Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan laporan keuangan pemerintahan daerah. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rio Rizky Abdi Nusantara. Yang kedua, Shalomita Halim. Yang ketiga, Ripka Uwu. Yang keempat, Yurika Salim. Yang kelima, Hebenisar Buntu. Dan yang keenam, Alexandro Cukai. Kita masuk kepada pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selanjutnya, laporan keuangan pemerintahan daerah adalah laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD, dan laporan keuangan PPKD yang juga bertindak sekaligus sebagai konsolidator. Selanjutnya, tujuan. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Nah, kita lanjut pada laporan macam-macam laporan keuangan Pemda. Yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran. Yang kedua neraca, yang ketiga laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Kita masuk kepada yang pertama, laporan realisasi anggaran. Pengertiannya, LRA atau laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan penganggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun. Pada umumnya, laporan tersebut menyajikan berbagai macam hal yang berhubungan dengan anggaran keuangan. Adapun di antaranya berkaitan dengan alokasi, sumber serta penggunaan sumber daya keuangan yang biasanya dikelola pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, perusahaan juga menyusun laporan ini dengan tujuan yang kurang lebih sama. Laporan ini dapat menunjukkan apakah laporan keuangan yang disajikan valid dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Manfaat LRA. Laporan realisasi anggaran menyajikan banyak informasi terkait pendapatan, transfer, belanja, defisit, surplus, serta pembiayaan pada suatu entitas. Informasi ini nantinya bisa dijadikan acuan untuk mengevaluasi berbagai jenis pengambilan keputusan. Berdasarkan fakta tersebut, dapat diambil keputusan bahwa laporan realisasi anggaran mempunyai sejumlah manfaat antara lain. Yang pertama, menyajikan informasi mengenai alokasi, sumber, dan pemakaian sumber daya ekonomi. Yang kedua, bisa dipakai untuk memprediksi sumber daya ekonomi untuk pendanaan kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode berikutnya. Yang ketiga, dengan adanya data laporan tersebut bisa dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi oleh pihak pengguna laporan terhadap keputusan yang akan dibuat, di mana keputusan tersebut diambil ketika akan menggunakan sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan dalam entitas pelaporan agar proses pengelolaan uang berjalan lancar. Yang keempat, hadirnya laporan realisasi dana tersebut memberikan rincian terhadap catatan kondisi keuangan secara menyeluruh, sehingga hal ini bisa dijadikan sebagai sumber informasi paling akurat untuk mengetahui efektivitas perolehan pendapatan dan realisasi dari sumber daya ekonomi. Yang kelima, laporan tersebut juga bisa dimanfaatkan
untuk membandingkan pendapatan dari pemakaian anggaran apakah sudah sesuai dengan peraturan undang-undang atau belum. Laporan ini bermanfaat untuk mengambil keputusan soal alokasi sumber daya ekonomi lengkap dengan akuntabilitasnya pada periode mendatang. Kita masuk kepada selanjutnya, yaitu unsur-unsur LRA. Unsur yang pertama yaitu pendapatan LRA. Pendapatan LRA merupakan penerimaan BUD atau yang diberikan kewenangan atas penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah yang menambah sisa lebih pembiayaan anggaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Yang selanjutnya, belanja. Belanja merupakan semua pengeluaran BUD atau pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengeluaran belanja yang mengurangi sisa lebih pembiayaan anggaran dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Transfer. Transfer merupakan pengeluaran untuk entitas pelaporan lain, diantaranya kepada partai politik dan pemerintah daerah lainnya, dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang terakhir yaitu pembiayaan. Pembiayaan merupakan penerimaan atau pengeluaran yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Yang kedua yaitu neraca. Nah, apa itu neraca? Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas pada tanggal tertentu. Nah, manfaat dari neraca, kebijakan neraca bertujuan untuk menetapkan perlakuan akuntansi neraca pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, unsur-unsur neraca. Aset adalah, ini unsur-unsur neraca yang pertama yaitu aset. Nah, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di mana masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Unsur-unsur LRA yang selanjutnya yaitu kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Yang ketiga yaitu ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih dari aset dan kewajiban pemerintah. Nah, yang ketiga yaitu laporan arus kas. Pengertiannya, laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintahan pusat atau daerah selama periode tertentu. Nah, tujuan arus kas. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 3, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, dilakukannya pelaporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pertanggungjawaban dan serta pengambilan keputusan. Unsur-unsur arus kas. Yang pertama, penerimaan kas adalah
semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum, negara, atau daerah. Yang kedua, pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum daerah atau negara. Yang keempat yaitu catatan atas laporan keuangan. Pengertiannya, catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan, naratif, atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Nah, kita lanjut ke dalam langkah-langkah dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Langkah yang pertama yaitu rekapitulasi neraca saldo. Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi neraca saldo setelah penyelesaian baik dari SKPD maupun dari PPKD. Nilai tersebut diletakkan di kolom neraca saldo yang terdapat pada kertas kerja. Contoh proses ini hanya menggunakan satu SKPD atau dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan. Yang kedua adalah jurnal eliminasi. Akuntansi PPKD kemudian membuat jurnal eliminasi. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan eliminasi serta atas saldo pada akun-akun yang bersifat resiprosal. Akun resiprosal adalah akun-akun rekening koran atau RK yang merupakan jenis akun perantara dan bersifat sementara. Nah, di sini ada contoh jurnal eliminasi. Nah, pada kredit yaitu RK PPKD. Nah, pada sisi kredit itu RK dinas, RK kantor, RK badan. Nah, langkah yang ketiga yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Akuntansi PPKD melakukan penyesuaian pada neraca saldo berdasarkan jurnal eliminasi yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom neraca setelah penyesuaian yang terdapat pada kertas kerja. Langkah yang keempat yaitu identifikasi akun-akun LRA. Berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan realisasi anggaran dan memindahkan ke kolom laporan realisasi anggaran yang terdapat pada kertas kerja. Nilai kolom debit dan kredit pada kolom laporan realisasi anggaran dijumlahkan. Akan didapat jumlah yang berbeda antara kedua kolom, tidak balance. Selisih antara kedua nilai ini merupakan nilai silpa tahun berjalan. Nilai ini ditempatkan di bawah kolom yang dinilai lebih kecil, sehingga akan didapatkan nilai yang seimbang antara kolom debit dan kredit. Langkah yang kelima yaitu identifikasi akun-akun neraca. Berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen neraca dan memindahkannya ke dalam neraca yang terdapat pada kertas kerja. Nilai kolom debit dan kredit pada kolom neraca dijumlahkan. Akan didapat jumlah yang berbeda antara kedua kolom, tidak balance. Selisih antara kedua kolom ini merupakan nilai silpa tahun berjalan. Nilai silpa tahun berjalan yang dihasilkan dalam kolom neraca harus sama dengan nilai silpa tahun berjalan yang dihasilkan oleh kolom laporan realisasi anggaran. Nilai ini ditempatkan di bawah kolom yang nilainya lebih kecil, sehingga akan didapatkan nilai yang seimbang antara kolom debit dan kredit. Dari kertas kerja yang telah selesai
diisi, akuntansi PPKD dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, konsolidasi, laporan realisasi anggaran, konsolidasi. Langkah ke-6 yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk laporan realisasi anggaran, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, di sini ada contoh jurnal penutup. Nah, pada sisi debit, pendapatan, apropriasi, belanja, surplus atau defisit. Nah, pada sisi kredit, belanja, estimasi pendapatan, surplus atau defisit. Langkah ke-7, LRA dan neraca. Setelah jurnal penutup selesai dibuat, selanjutnya akuntansi PPKD menyusun laporan realisasi anggaran LRA dan neraca. Langkah yang ke-8, konversi SAP. LRA dan neraca yang dibuat oleh akuntansi PPKD yang dihasilkan oleh sistem ini menggunakan format klasifikasi akun terdapat dalam belanja Permendagri 13 tahun 2006 yang berbeda dengan standar akuntansi pemerintah. Untuk itu diperlukan sebuah langkah konversi. Berikut bagan konversi yang dimaksud ini. Nah, yang ke-9 yaitu laporan arus kas. Laporan keuangan berikutnya yang harus dihasilkan oleh Pemda adalah laporan arus kas. Oke, sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.